Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filma Adelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen administrasi laboratorium pembelajaran. Yang pertama itu ada bab 1, pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Mengapa administrasi laboratorium penting dalam kegiatan praktikum biologi? Administrasi laboratorium biologi penting karena membantu mengatur seluruh kegiatan praktikum agar berjalan dengan baik. Dengan adanya administrasi yang baik, alat dan bahan dapat tersedia dengan cukup, jadwal penggunaan laboratorium menjadi lebih teratur, serta peralatan dapat terpelihara dengan baik. Dan yang kedua yaitu bagaimana administrasi laboratorium itu dapat meningkatkan keselamatan kerja di laboratorium. Administrasi laboratorium dapat meningkatkan keselamatan kerja dengan membuat prosedur keselamatan yang jelas, mengenal penyimpanan, penggunaan, dan pengelolaan alat serta bahan laboratorium. Dengan sistem administrasi yang baik, kegiatan praktikum dapat berlangsung lebih aman. Yang selanjutnya yaitu mengapa sih prosedur keselamatan kerja itu penting diterapkan di laboratorium biologi? Karena prosedur keselamatan kerja laboratorium itu sering menggunakan bahan kimia dan alat yang berpotensi berbahaya. Dengan adanya prosedur keselamatan, risiko kecelakaan seperti keracunan, luka, atau kerusakan dapat diminimalkan. Karena itu, setiap kegiatan praktikum harus mengikuti aturan keselamatan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu ada bab 2, teori dasar administrasi laboratorium. Apa saja sumber daya yang dikelola dalam administrasi laboratorium? Sumber daya yang dikelola dalam administrasi laboratorium meliputi alat laboratorium, bahan praktikum, tenaga kerja, seperti dosen dan laboran, serta pengelolaan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu mengapa pengelolaan anggaran penting dalam administrasi laboratorium. Pengelolaan anggaran penting karena pengadaan alat dan bahan laboratorium memerlukan biaya yang besar sehingga harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Yang ketiga itu apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya administrasi laboratorium? Pengelolaan sumber daya adalah kegiatan mengatur penggunaan alat, bahan, serta tenaga kerja di laboratorium agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu mengapa pengelolaan waktu penting dalam kegiatan laboratorium. Pengelolaan waktu penting agar kegiatan seperti praktikum, penelitian, dan pemeliharaan alat dapat berjalan teratur tanpa saling mengganggu. Ya, selanjutnya itu ada bab 3, inventarisasi sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud dengan inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium itu? Inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium itu adalah proses pencatatan, pengelolaan, pemantauan, dan pembaruan data mengenai alat, bahan, fasilitas, serta kondisi ruang laboratorium agar dapat digunakan secara efektif dan aman. Dan apa sih tujuan inventarisasi di laboratorium itu? Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah dan kondisi alat, mencegah kehilangan peralatan, memudahkan pengelolaan laboratorium, serta membantu perencanaan pengadaan alat dan anggaran. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan sistem pencatatan inventaris berbasis komputer itu apa sih? Sistem pencatatan berbasis komputer memudahkan penyimpanan data, mempercepat pencarian informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memungkinkan pembaruan data secara cepat dan akurat. Mengapa bahan kimia harus dicatat secara detail dalam inventaris laboratorium? Bahan kimia harus dicatat secara detail agar jumlah stok, tanggal kadaluarsa, dan cara penyimpanan dapat diketahui sehingga dapat mencegah kecelakaan dan penggunaan bahan yang tidak layak. Yang selanjutnya itu ada bab 4, yaitu pengadaan dan inventarisasi bahan dan alat.
Mengapa perencanaan pengadaan alat dan bahan sangat penting? Karena agar alat dan bahan yang dibeli sesuai dengan kebutuhan, menghindari pemborosan biaya, serta memastikan kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengadaan alat dan bahan? Hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu jumlah kebutuhan, kualitas barang, spesifikasi teknis, kondisi stok yang ada, serta pemilihan pemasok yang tepat. Apa sih yang dimaksud dengan analisis kebutuhan itu alat dan bahan? Analisis kebutuhan alat dan bahan itu adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan sebelumnya untuk memperkirakan jumlah alat dan bahan yang diperlukan di masa depan. Yang selanjutnya itu ada bab 5, manajemen pemeliharaan dan perawatan. Apa sih yang dimaksud dengan pemeliharaan alat laboratorium? Pemeliharaan alat laboratorium adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi dan kinerja alat agar tetap berfungsi dengan baik serta menghasilkan data yang akurat. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi alat laboratorium? Kalibrasi adalah proses penyesuaian alat ukur agar hasil pengukurannya sesuai dengan standar referensi sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan jadwal kalibrasi? Jadwal kalibrasi adalah rencana waktu yang ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan dan penyesuaian alat ukur secara berkala agar tetap bekerja dengan baik. Apa saja sih kegiatan yang termasuk dalam pemeliharaan alat laboratorium? Yang pertama yaitu ada kegiatan pemeliharaan itu, yang pertama itu ada pemeliharaan alat, kalibrasi, pemeriksaan komponen, pengujian fungsi alat, serta penyimpanan alat pada kondisi yang sesuai. Selanjutnya itu ada bab 6, administrasi aktivitas laboratorium. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi aktivitas laboratorium? Administrasi aktivitas laboratorium itu adalah kegiatan pengelolaan berbagai aktivitas yang terjadi di laboratorium seperti jadwal praktikum, penggunaan ruang, peminjaman alat, dan pencatatan kegiatan agar berjalan dengan tertib, terorganisir, dan aman. Apa sih tujuan administrasi aktivitas laboratorium itu? Tujuannya adalah mengatur kegiatan praktikum dan penelitian agar berjalan lancar, tertib, serta menghindari konflik penggunaan ruang, alat, dan bahan di laboratorium. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyesuaian jadwal praktikum itu yang pertama yaitu yang pertama adalah jumlah mahasiswa, jenis praktikum, ketersediaan alat dan bahan, serta kapasitas ruang laboratorium. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen jadwal laboratorium? Sistem manajemen jadwal itu adalah sistem yang digunakan untuk mengatur waktu, penggunaan ruang, alat, dan bahan laboratorium agar semua kegiatan dapat berjalan dengan teratur. Yang terakhir itu ada bab 7, dokumentasi dan laporan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan dalam kegiatan laboratorium itu? Laporan adalah hasil analisis yang memberikan gambaran tentang suatu kegiatan di laboratorium yang digunakan untuk evaluasi dan perencanaan. Mengapa dokumentasi itu penting dalam pengelolaan laboratorium? Karena dapat menjadi bukti kegiatan, membantu pengawasan, serta memudahkan evaluasi dan perbaikan kinerja laboratorium. Selanjutnya yaitu fungsi surat menyurat di laboratorium. Yang pertama itu adalah sebagai media komunikasi resmi, dokumentasi administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung pengawasan kegiatan laboratorium.
Selanjutnya yaitu 3 contoh jenis surat yang digunakan di dalam laboratorium. Yang pertama yaitu adalah surat permintaan bahan atau peralatan. Yang kedua itu ada surat laporan penelitian. Yang ketiga yaitu ada surat undangan kegiatan laboratorium. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.